Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kebaikannya nyata, kebaikannya adalah fakta. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 12-14. Tertulis demikian, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan, apakah benar Tuhan menolong orang miskin dan tertindas? Jawabannya adalah ya. Tuhan menolong dan melepaskan. Tuhan memelihara. Nah, sejauh mana pertolongannya itu Dia nyatakan? Mengapa masih ada banyak orang miskin di dunia? Pertolongan Tuhan tidak terbatas, saudara. Tuhan menyatakan kuasa pertolongannya dengan begitu limpahnya. Hanya saja mengapa masih banyak orang miskin di dunia ini? Tidak lain disebabkan karena berbagai faktor yang ada. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Bukan karena Tuhan tidak memelihara. Pertanyaannya lebih kepada kita. Adakah kita mau datang kepada Tuhan? Sebab tidak semua orang miskin mengandalkan Tuhan. Tidak semua orang miskin mengakui keadaannya dan mau meminta tolong. Lebih daripada kemiskinan jasmani, ayat ini berbicara tentang sebuah nubuatan mesianik, nubuatan tentang Kristus, Sang Juru Selamat, yang akan melepaskan orang-orang miskin. Miskin bukan hanya dalam batasan lahiriah saja, saudara, tapi ada sebuah kemiskinan yang perlu lebih menjadi perhatian kita, yaitu kemiskinan rohani. Dalam Matius 5 ayat yang ketiga, di situ tertulis, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kata miskin di hadapan Allah dalam ayat ini bukan merujuk pada kemiskinan material, tapi pada sikap kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Miskin di hadapan Allah berarti bahwa kita sadar akan keterbatasan diri kita, dan kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu keselamatan, kita perlu pertolongan. Miskin secara rohani, miskin di hadapan Allah, berarti bahwa kita tidak mengandalkan kekayaan kita, tidak mengandalkan kehebatan kita, kebijakan kita sendiri, atau kemampuan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar pada anugerah-Nya. Kita bersandar pada karya keselamatannya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Ia, yaitu Tuhan, akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Tuhan menebus setiap orang yang percaya dari penindasan dosa dan kuasa kegelapan. Tuhan melepaskan kita dari kuk perhambaan, dari kuk dosa dan maut yang membawa kita kepada kebinasaan kekal. Tuhan melepaskan kita, saudara. Dia menebus kita. Darah kita mahal di matanya. Tuhan menghargai saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Dia mau datang ke dunia dan bahkan mati disalibkan untuk menebus segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang miskin mengalami kelepasan dari Tuhan.
Di sini kita perhatikan bahwa hanya orang miskin yang berteriak minta tolong. Jadi sadari akan kemiskinan kita. Sadari bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Sadari bahwa kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kasih karunia-Nya. Karena itu datang pada Tuhan, percaya kepadanya, dan tinggal selalu dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, kekuatan, sukacita, yang membentuk dan menguatkan iman kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan adalah penebus kami. Engkau adalah Mesias, Juru Selamat kami, yang menolong kami, melepaskan kami dari perbudakan dosa, dari penindasan kuasa kegelapan, dan memindahkan kami ke dalam hidup, menjadikan kami sebagai ciptaan baru. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami semua. Engkau yang mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani kami. Engkau menyediakan dan memenuhi semuanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami Roh Kudus dan teruslah ajar kami untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang mengalami gangguan kecemasan, yang khawatir, penuh ketakutan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kesembuhan, kelepasan, sukacita, semangat, penghiburan, iman, pengharapan Tuhan berikan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah setiap keluarga anak-anak-Mu, agar senantiasa hidup dalam kasih, sehingga dalam setiap keluarga anak-anak-Mu ada sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.